Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bahasan berikutnya ya. Masih lanjutan dari distribusi frekuensi tentang ukuran gejala pusat. Jadi ada ukuran gejala pusat, ada ukuran letak data. Untuk bahasan kali ini yaitu ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Jadi data itu ada dua. Ada data yang belum dikelompokkan, yaitu yang berbentuk data mentah ya, yang sebelumnya Ibu pernah bahas. Data yang diambil dari random acak misalkan ya, disusun. Nanti disusun diurut. Itu namanya data belum dikelompokkan. Dan data yang sudah dikelompokkan, yang sudah mempunyai kelas, itu dalam tabel distribusi frekuensi. Ukuran gejala pusat. Nah, ukuran gejala pusat ini ada beberapa macam. Salah satunya rata-rata hitung, rata-rata ukur, kemudian median modus. Nanti ada lagi ukuran letak data ya. Kita masuk ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Yang pertama, rata-rata hitung adalah nilai yang mewakili sekelompok data dengan rumus X bar ya, topi ini X bar ya. Jadi banyaknya data X1, X2 plus ya, XN, banyaknya data dibagi ya. Data ini dibagi dengan banyaknya data. Ini X1 ini angka yang didapat dari data mentah. Contohnya ini X1 70 misalkan, X2 75, X3 60, X4 65, X5 80. Dibagi dengan banyaknya data N ini. N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rata-rata hitung dari soal ini adalah berapa? Kita jumlahkan 70 tambah 75 80, 60 tambah 65 tambah 80 jadi 350 dibagi 5, ketemulah 70. Jadi X barnya atau rata-rata hitungnya adalah 70. Oke ya, bisa ya, paling gampang. Nanti ada soal yang lebih rumit ya. Oke, next, rata-rata ukur atau geometri dari sejumlah N nilai data adalah akar pangkat N dari hasil kali masing-masing nilai dari kelompok tersebut dengan rumus G ya. G sama dengan N akar pangkat dari X1, X2 sama dengan XN. Nih Ibu punya soal cuma 3 aja deh. Tentukan rata-rata ukur atau geometri dari angka 248. Maka ya, cari dengan cara log 2 plus log 4 plus log 8. Ini rumusnya. Ya. Maka log 2 cari berapa? Lihat aja di Google. Tinggal masukin log 2 sama dengan. Nah, Ibu udah nemuin bahwa log 2 itu 0,310. Log 4 0,6021. Log 8 0,9031. Maka jumlahkanlah keseluruhan tersebut ya. Ketemu 1,8062. Maka G antilog istilahnya ya, 1,8062 dibagi 3, banyaknya data. Dari mana ini? Nih 1, 2, 3. Maka ketemu 0,6021. Gampang ya, bisa dipahami. Oke, lanjut. Masih tentang ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Median adalah suatu ukuran pemusatan yang menempati posisi tengah jika data diurutkan menurut besarannya.
posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N yang telah terurut terletak pada posisi yang, jadi median itu ada dua, untuk N ganjil, banyak data ganjil, dengan N genap. Untuk N ganjil nih ya, N ganjil seperti ini, N sama dengan 2K plus 1, maka med itu median sama dengan X K plus 1. Oke, masuk ke contoh deh biar gampang. Ibu punya data nih untuk data ganjil. Data ganjil kan berarti ada 3, 5 ya. Banyaknya data itu maksudnya ya. Ibu punya data sampai 9. Ya, ada 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 9, ini 10. Ini datanya ganjil karena sampai 9. Bagaimana mencari median untuk N ganjil? Oke, gimana? X plus 1. Ini ketemu di angka 6. Dari mana angka 6? 9 sebenarnya dibagi 2 plus 1. 9 itu bagi 2 berarti 4,5 ya. 4,5 berarti kan plus 4 ya, plus 1 di urutan yang ke-5. Berarti di sini jawabannya mednya adalah 6. Oke, jika N genap, ini datanya ada genap. Ibu punya data seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data mentah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rumusnya setengah XK plus XK plus 1. Atau sebenarnya lebih gampangnya ya, kita cari ini dari datanya genap itu 8 dibagi 2. 8 bagi 2 itu 4. 4 plus 1 berarti 5. 5 dibagi 2. Ini data keempat dan data kelima dibagi 2. Data keempat, data kelima dibagi 2. Kan tengah-tengah ya. Ini data keempat. Ini kalau mengacu ke soal ya, berarti ini data keempat, ini data kelima. X plus 1 berarti data keempat ditambah 1 jadi 5. Paham ya? Jadi di mana? Di angka berapa? Di angka 9 dan angka 11 dibagi 2. Jadi ini 20 dibagi 2 sama dengan 10. Oke. Lanjut. Masuk ke modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau mempunyai frekuensi paling tinggi. Ibu punya contoh nih. Ada angka 3, angka 4, angka 4, angka 5, angka 6, angka 8, angka 8, angka 8, angka 9. Mana yang sering muncul? Ya, pasti udah bisa kebaca. Angka yang sering muncul ada di angka 8. Oke, bagaimana jika data yang sering munculnya ada 2? Seperti ini. Ada angka 4 dan ada angka 8. Ya berarti modusnya ada 2, 4 dan 8. Oke, diulang. Kalau median adalah titik tengah, kalau modus adalah data yang sering muncul. Kamu sering ngemodusin orang, berarti sering kali mengungkapkan hal-hal yang sifatnya PHP, modus. Oke, next. Tadi kita belajar tentang ukuran gejala pusat ya. Sekarang masuk ke ukuran letak data. Ukuran letak data itu ada
kuartil, desil, dan persentil. Kuartil, desil, dan persentil. Kuartil, desil, dan persentil. Apa sih yang dimaksud dengan kuartil? Kuartil ada praktil. Praktil itu apa sih? Sekumpulan data yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian yang sama. Ya, menjadi 4 bagian yang sama. Nih. Sedangkan desil adalah praktil yang membagi seperangkat data menjadi 10 bagian yang sama. Sedangkan persentil adalah praktil yang membagi seperangkat data menjadi 100 bagian yang sama. Ya, jadi pengertiannya hampir sama, coba yang membedakan adalah pembaginya. Kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, dan persentil dibagi 100. Oke. Kuartil hanya bisa dicari sampai kuartil ketiga. Desil hanya bisa dicari sampai desil ke-9. Dan persentil hanya bisa dicari sampai persentil ke-99. Kuartil dilambangkan dengan Ki. Ki I. I di sini menandakan keberapa. Ya. Desil D I. Dan persentil adalah PI. Oke, sekarang kita masuk. Jadi rumus kuartil, desil, persentil itu kalimatnya seperti ini. Ki kuartil ke I, nanti tergantung pertanyaannya, kuartil ke-1, ke-2, atau ke-3, sama dengan nilai yang ke I. N plus 1 dibagi 4. Oke, kita lihat contoh ya. Tentukanlah kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dari data berikut. Ibu punya data ceritanya. Ini sebanyak ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 data. Ini datanya masih berantakan, artinya belum diurutkan. Belum terurut. Maka langkah pertama adalah mengurutkan dulu data dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Kita urutkan. Yang terkecilnya kan 30. Kita susun. Ya, ada 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 95 sampai 100. Data mentahnya asalnya ada 13, ya harus jadi 13 pada saat disusunkan, diurutkan. Oke. Maka kuartil 1 adalah nilai ke I. Ya, kalau ditanya. Ini rumusnya. Nilai ke I. Berarti kalau kuartil 1 berarti nilai ke 1. Kalau kuartil 2 nilai ke 2. Kalau kuartil 3 nilai ke 3. Begitu juga dengan desil. Desil 1 berarti nilai ke 1. Ya. Desil ke-8 berarti nilai ke-8. Persentil juga begitu. Persentil ke-25 berarti P25. Sama ya. Oke, kita ini dulu bahas. Kita nyari kuartil ke-1 berarti nilai ke-1. N plus 1. N itu banyaknya data. Banyaknya data kita berapa? 13. Berarti masukkan di sini 13 plus 1 rumus. Rumusnya ada satunya tuh. Dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena ini kuartil. Ingat, kalau kuartil dibagi 4. Maka sama dengan nilai ke 13 tambah 1 14. 14 kali 1 ya, 14 kali 1 14 dibagi 4 sesuai dengan rumus kuartil sama dengan
Masih ya, jangan langsung sama dengan 3,5. Bukan. Ini bukan nilai akhir, masih ada lanjutannya. Setelah ketemu angka ini kita harus menyari angka sebenarnya tuh letaknya di mana. Sesuai dengan bahasan kita tentang ukuran letak data. Ini baru nunjukin letak, belum nilai yang sesungguhnya kita cari. Oke, sama dengan nilai ke 14 bagi 4. Ketemulah nilai ke 3,5. 3/1/2. Maka nilai ke 3,5 atau 1/2 adalah, kita sudah urutkan kan? Berarti nilai ketiga di mana? Ini kan 1, 2, 3, berarti di sini di 40. Setengahnya mana, Bu? Kalau 3,5 berarti kan di antara 3 dan 4. Bukan di antara 2 dan 3. Di sini ya. Di antara 40 dan 45, di antara urutan ketiga dan keempat. Berarti ya, setengah dalam kurung 45 dikurangi 40. Jadi angka ke-4 dulu, baru angka ke-3. 45 dikurangi 40. 45 dikurangi 40. 45 dikurangi 40, 5. 5 kali setengah 0,5. 0,5 ditambah 40, 45 dikurangi 40, 5. 5 kali setengah berarti 2,5. 2,5 ditambah 40 jadi 42,5. Bisa ya? Gampang ya? Apapun pertanyaannya, jika Anda menguasai rumusnya pasti bisa. Oke, coba untuk kuartil kedua berarti Q kedua. Ya, 13 tambah 1, 14. 14 kali 2 dibagi 4. Tuh, selanjutnya seperti itu. Mau kuartil, desil, persentil sama. Tinggal nanti ditanyakan Q keberapa, desil keberapa, persentil keberapa. Bisa ya dimengerti ya, bisa dipahami. Nanti kita lanjut dengan interaksi, siapa yang bisa jawab di sesi nanti pada saat kita belajar ya. Ibu bikin kuis interaktif cepat untuk isi nilai tugas buat reward ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.